Pagi itu, aku bangun dengan perasaan hangat di dada. Udara di kamar kami masih mengandung aroma sisa hujan semalam, dan selimut yang menyelimuti tubuhku terasa lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena aku terbangun sambil memeluk lengannya. Lengan suamiku. Aku menoleh perlahan. Wajahnya masih damai dalam tidur. Napasnya teratur, dan rambut hitamnya sedikit acak-acakan. Ia terlihat 10 tahun lebih muda saat tertidur. Seolah waktu berhenti menyentuhnya. Namanya Ariel. Kupandangi. Wajah itu lama wajah yang selalu membuatku merasa pulang. Bahkan ketika dunia terasa asing. Dan pagi itu, seperti biasanya, aku menyentuhkan bibirku ke dahinya sambil berbisik, "Selamat pagi, suamiku." Tapi pagi itu tidak seperti biasanya. Matanya perlahan terbuka. Ia memandangku, kosong. Aku menunggu. Biasanya, ia hanya butuh beberapa detik untuk menyadari siapa aku. Tapi kali ini tidak. 10 detik berlalu, lalu 20, hingga 1 menit penuh tanpa senyum, tanpa sapa, tanpa pengakuan bahwa aku adalah orang yang ia cintai. "Siapa kamu?" tanyanya. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Arel, ini aku, Lania." Ia bangkit perlahan dan menarik selimut hingga menutupi dadanya. Pandangannya waspada, seolah aku adalah orang asing yang memaksakan diri masuk ke dalam hidupnya. "Kita kenal?" Ya, hatiku luruh. Ini bukan pertama kalinya Arel lupa siapa aku. Tapi ini pertama kalinya dia benar-benar takut padaku. Aku mengambil buku dari nakas samping tempat tidur. Buku harian kami, buku yang kubuat untuknya. Tentang kami. Dengan halaman-halaman penuh foto, catatan kecil, tiket-tiket bekas bioskop, dan surat yang tak pernah kukirimkan secara langsung. Kusodorkan pelan. "Ini kita, ini hidup kita, Arel." Ia membuka halaman pertama, lalu kedua. Tangannya gemetar. Matanya menyisir setiap kalimat seolah mencoba membaca kembali hidup yang tak pernah ia sadari miliknya. "Aku menikah denganmu." Aku mengangguk pelan. Senyumku patah, tapi mataku tak mau menangis. "Iya, sudah 3 tahun." Ia memejamkan mata, dan untuk sesaat, aku melihat air menggenang di pelupuknya. Tapi bukan air mata haru itu, kebingungan, ketakutan, penolakan terhadap kenyataan yang tidak ia kenali. "Maaf," bisiknya pelan. "Aku tidak ingat." Pagi itu, aku sadar satu hal. Hari ini adalah hari pertama kami lagi. Hari pertama yang ke-30. Dan aku masih memilih untuk bertahan. Tapi entah mengapa, langkah-langkah kecilku pagi itu terasa seperti berjalan di rumah orang lain. Ariel duduk di sofa ruang tamu dengan tubuh kaku. Seperti tamu yang belum akrab dengan suasana rumah. Di depannya, ada segelas teh yang tak disentuh. Dan televisi menyala tanpa suara. Matanya tidak fokus ke layar, ia hanya menatap kosong. Seolah mencari potongan kenangan yang mungkin tertinggal di antara celah-celah dinding rumah ini. "Ini rumah kita," kataku pelan dari dapur. Mencoba terdengar senormal mungkin. "Kita yang cat tembok ini sama-sama 3 bulan setelah pindah. Kamu yang milih warna birunya." Ia hanya mengangguk kecil. Tidak menanggapi, tidak menolak. Hanya diam. Dan di dalam diamnya, aku mendengar suara retakan kecil di hatiku. Kupandangi foto-foto kami di dinding. Ada kami yang tersenyum di pantai, di gunung, di kafe favorit. Tapi untuk Arel, semua itu kini tak lebih dari gambar 2 orang asing yang terlalu mesra. "Kamu tahu, aneh ya," katanya tiba-tiba. "Semua orang bilang kamu istriku. Tapi di kepalaku, kamu tetap orang yang baru ku kenal pagi ini." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Dan aku tak bisa menyalahkannya. Karena yang hilang bukan cuma memorinya, tapi juga rasa. "Aku bisa tidur di kamar tamu malam ini, kalau kamu lebih nyaman," tawarku, dengan suara serendah mungkin. Ia memandangku. Kali ini ada sedikit rasa bersalah di matanya. "Gak perlu, Lan. Lania." "Ya, aku cuma butuh waktu, butuh waktu." Itu adalah kalimat yang sudah sering ku dengar selama 8 bulan terakhir. Sejak kecelakaan kecil yang mengubah hidup kami. Saat ia bangun di rumah sakit dan hanya mengenali ibunya. Aku pikir itu hanya efek sementara. Tapi kenyataannya, waktu tidak mengembalikan apapun. Hari itu, saat aku sedang menyetrika bajunya yang akan ia kenakan untuk terapi, aku sempat mendengar ia menelepon seseorang. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku menegang. Aku nggak tahu siapa dia, tapi semua orang berharap aku mencintainya. Padahal aku bahkan gak ingat pernah menyentuh tangannya. Aku berhenti menyetrika. Jemari tanganku menggenggam erat kain yang panas. Di ruang tengah, Ariel masih bicara di telepon. Perlahan, tanpa tahu bahwa aku mendengar semuanya. Hari itu aku sadar, bukan cuma aku yang sedang belajar mencintai kembali, tapi Ariel sedang berusaha.
Memilih apakah dia masih ingin mencintaiku atau tidak sama sekali. Dan itu adalah rasa takut yang bahkan lebih sunyi dari ditinggalkan. Karena jika seseorang meninggalkanmu, setidaknya kau tahu alasannya. Tapi jika seseorang lupa padamu, kau hanya tinggal sebagai siluet, samar-samar dan tanpa makna. Malam itu, Ariel tertidur lebih cepat dari biasanya. Aku masih duduk di sisi tempat tidur, menatap punggungnya yang membelakangi. Tak ada pelukan selamat malam. Tak ada bisik liris seperti dulu. Ia hanya terlelap, seperti sedang tidur di kamar hotel asing, bersama seseorang yang tidak ia kenal. Aku menarik napas dalam, mengambil buku harian yang kini lebih sering kugunakan sebagai pengingat untuknya dan penguat untukku. Hari ke-30, Ariel lupa lagi. Tapi kali ini, dia menatapku seolah aku orang asing yang mencoba meminjam namanya. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku kuat jadi orang yang harus menjelaskan cinta ini berulang-ulang? Seperti kaset rusak. Tapi aku tidak ingin menyerah. Karena kalau aku menyerah, maka tidak ada lagi yang memperjuangkan cinta ini. Aku menutup buku perlahan, lalu bangkit dan keluar kamar. Di ruang tamu yang temaram, aku duduk di atas sofa, memeluk lututku. Di sisi kanan meja, ada foto kecil pernikahan kami dalam figura kayu. Aku masih ingat hari itu. Hari saat ia menangis saat mengucap ijab dan berkata di telingaku, "Akhirnya kamu jadi rumahku." Kini, aku rumah yang tak lagi ia hafal jalan. Masuknya, keesokan paginya, saat aku sedang membuat sarapan, Ariel masuk ke dapur dengan langkah pelan. Ia memperhatikanku dalam diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kamu suka masak?" "Ya," aku menoleh, mencoba tersenyum. "Dulu kamu yang ngajarin aku bikin nasi goreng telur spesial. Kamu bilang, jangan nikah sama aku kalau kamu enggak bisa masak nasi goreng." Ia tertawa kecil, kedengarannya kayak aku banget. Ada secercah kehangatan di sana, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat. "Kita punya kebiasaan lucu tiap Sabtu malam," kataku pelan. "Kita bikin camilan, nonton film jadul, dan kamu selalu tertidur sebelum ending." Ia tersenyum lagi. "Kamu beneran ingat semua itu?" Aku menatap matanya. "Karena aku tidak pernah lupa satu hari pun bersamamu, Ariel." Ia menunduk pelan. Aku juga bisa bilang hal yang sama. Malamnya, saat aku masuk kamar, aku menemukan sebuah sticky note kecil di nakas. "Kalau besok aku lupa lagi, tolong ceritakan ulang siapa kamu. Aku ingin mengenalmu terus, walau dari awal." Tangisku pecah, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dia ingin mengenalku lagi. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan satu hari lagi. Tapi ternyata, hari berikutnya bukan tentang aku melainkan tentang seseorang dari masa lalu Ariel, yang tidak pernah kulupakan. Meski ia sudah lama menghilang dari hidup kami. Pagi itu, aku sedang menyiram tanaman di teras saat suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menoleh, lalu terpaku. Seorang perempuan turun dari mobil putih anggun, berambut lurus panjang, mengenakan kemeja putih dan celana kulot krem. Wajahnya bersih, senyumnya terlatih, dan aku mengenalnya. Raya, mantan tunangan Ariel, yang dulu menghilang saat Ariel memilihku. Aku belum sempat bicara ketika suara langkah Ariel terdengar dari belakang. Ia melihat ke arah mobil, lalu ke perempuan itu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku melihat mata Ariel berbinar. Raya tersenyum pelan. "Hai, Rel." Jantungku seperti dicekik. Ia mengingat nama perempuan itu tanpa harus diberitahu. Kami duduk bertiga di ruang tamu, dalam suasana yang bahkan lebih dingin dari udara AC. Ariel terlihat gelisah antara bingung, senang, dan terkejut. Aku hanya diam, menggenggam cangkir teh yang kini sudah tak hangat lagi. "Maaf aku datang tiba-tiba," kata Raya. Suaranya tenang. "Aku baru tahu tentang kondisimu dari Mama minggu lalu. Aku cuma pengen lihat kamu." Ariel mengangguk pelan. "Aneh ya, aku bahkan gak tahu kamu siapa. Tapi namamu langsung keluar begitu saja. Aku tak bisa menahan suara lirihku." "Berarti, memorimu tentang dia belum sepenuhnya hilang." Mereka berdua menoleh padaku. Ariel terlihat bersalah, tapi tak berkata apa-apa. Raya tersenyum tipis, tapi matanya menatapku dalam. "Rania, kan aku dengar kamu istri Ariel sekarang. Tapi, maaf, aku harus jujur, aku pernah jadi bagian penting dalam hidupnya juga." Aku tak menjawab, karena bagaimana mungkin aku berdebat soal masa lalu saat aku sendiri kini terasa seperti masa lalu yang tertinggal. Setelah Raya pulang, Ariel tampak termenung di balkon kamar. Ia memandangi langit sore, seolah mencari petunjuk tentang siapa dirinya. "Aku bingung, Ran," katanya. "Aku ngerasa kayak benang kusut. Aku tahu kamu istriku, tapi
Kenapa wajah Raya lebih gampang aku ingat? Aku berjalan mendekatinya, menahan air mata yang hampir tumpah. Mungkin karena luka itu lebih dalam. Dan aku adalah cinta yang datang setelahnya. Ia menatapku. Apa kamu akan pergi kalau aku memilih untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia? Hatiku retak. Tapi aku menjawab dengan suara yang kukumpulkan dari seluruh keberanian yang tersisa. Kalau itu bisa membuatmu menemukan dirimu, aku akan menunggu. Meskipun kau menemukannya bersama orang lain. Malam itu, aku tidur sendirian. Lagi. Tapi kali ini, bukan karena ia lupa. Melainkan karena ia mulai ingat dan ingatannya tidak selalu memilih aku. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara ketikan laptop di meja kerja. Ariel duduk membelakangiku, menatap layar dengan fokus yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Saat aku mendekat, aku melihat apa yang ia baca. Sebuah folder foto lama foto-foto. Ariel dan Raya, di masa mereka masih bersama. Di satu foto, mereka tertawa di bawah hujan. Di foto lain, Ariel memeluk Raya dari belakang sambil menatap ke depan. Seperti dunia mereka hanya berisi berdua. Aku ingin bicara, tapi suaraku tertelan oleh ketakutan. Aku hanya berdiri diam di ambang pintu, membiarkan hatiku perlahan-lahan retak. Seperti kaca yang sudah terlalu lama menyimpan tekanan. Ariel akhirnya menyadari kehadiranku. Ia menoleh, lalu menutup laptopnya cepat-cepat. Maaf, katanya, aku cuma penasaran. Aku butuh tahu siapa aku. Ran, aku mengangguk pelan, meski dadaku seperti sedang memberontak. Tentu, aku paham. Tapi benarkah aku paham? Hari-hari berikutnya terasa seperti berada di dalam rumah yang bukan lagi milikku. Ariel semakin sering bicara tentang masa lalunya bersama Raya, tentang tempat-tempat yang mereka datangi, makanan yang dulu mereka suka, bahkan kebiasaan kecil yang perlahan kembali muncul di kepalanya. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, Ariel tiba-tiba tersenyum sendiri. Aku ingat, katanya, pelan. Raya suka kopi pahit, tapi dia selalu bilang pahitnya kayak kenangan. Harus ditelan supaya kita bisa belajar. Aku diam. Sendok di tanganku terasa berat. Dulu kamu suka kopi manis, kataku pelan. Kamu bilang, hidup udah cukup pahit. Jadi kamu butuh sesuatu yang manis, kayak aku. Ia menoleh cepat, seolah baru menyadari aku masih duduk di sana. Maaf, Ren. Aku nggak bermaksud. Tidak apa-apa. Jawabku cepat. Kenangan memang tidak bisa dipilih. Seminggu kemudian, Ariel membuat keputusan yang membuatku benar-benar terdiam. Aku ingin ketemu Raya lagi. Sendirian. Aku merasa ada bagian dari diriku yang tertinggal di masa lalu. Mungkin kalau aku bisa menemuinya lagi secara langsung, aku bisa menyusun kepingan-kepingan ini. Aku menatapnya, berusaha membaca niat di balik kalimatnya. Tapi yang kulihat hanyalah ketulusan, bukan cinta yang ingin kembali, tapi pencarian akan diri yang terpecah. Kalau itu bisa membuatmu utuh kembali, kataku sambil menahan napas, pergilah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, setiap langkah yang ia ambil mendekati masa lalunya, bisa jadi adalah langkah menjauhi masa depanku. Hari itu, Ariel berangkat mengenakan kemeja biru muda favoritnya. Yang aneh, ia terlihat lebih rapi dari biasanya, rambut disisir ke samping, jam tangan kulit dipakai kembali, sepatu disemir bersih, seolah ia akan menghadiri janji temu yang lebih penting dari apapun. Jangan tunggu aku makan siang, katanya singkat sebelum melangkah keluar. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Padahal dalam hati, aku menunggu lebih dari sekadar makan siang. Aku menunggu sebuah kepastian, apakah masih ada ruang untukku di antara semua yang mulai ia ingat. Siang itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan detik jam dinding terdengar terlalu keras. Aku mencoba mengalihkan diri dengan memasak, menyapu, bahkan mencoba menulis, tapi pikiranku hanya dipenuhi oleh satu hal. Apa yang sedang mereka bicarakan sekarang? Apakah Ariel memandang Raya seperti dulu ia memandangku? Apakah dia akan ingat cinta kami? Atau justru lupa semuanya karena satu pelukan dari masa lalu? Saat sore menjelang, hujan turun pelan. Aku menatap jendela, berharap suara mobil terdengar di depan rumah. Tapi yang datang lebih dulu justru pesan singkat di ponselku. Aku pulang agak malam. Banyak yang harus dibicarakan. Jangan tunggu ya. Hatiku tenggelam. Banyak yang harus dibicarakan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang makan, menatap nasi yang sudah dingin dan ayam goreng kesukaan Ariel yang tak disentuh. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika akhirnya suara mobil terdengar. Ariel masuk pelan. Ia mengganti bajunya, lalu duduk di kursi ruang tamu seolah sedang menunggu seseorang untuk memulai pembicaraan, dan orang itu adalah aku. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Bertemu Raya membuka banyak hal.
Hal yang dulu aku pikir sudah hilang, tapi ternyata mereka hanya tertidur. Aku menatapnya, dan kamu ingin membangunkannya kembali? Ia menunduk. Aku nggak tahu. Ren, aku cuma ingin jujur. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, dan aku butuh waktu untuk tahu siapa aku sebenarnya. Aku berdiri perlahan, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kalau kamu masih mencari siapa dirimu, apakah kamu yakin aku bagian dari jawaban itu? Ia diam, dan keheningan. Itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Tapi sebelum kututup sepenuhnya, aku sempat berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Aku istrimu, Arel. Tapi kalau suatu hari kamu sadar aku cuma pengisi kekosongan, aku harap kamu cukup baik untuk jujur padaku. Sebelum semuanya jadi lebih menyakitkan. Pintu tertutup, tapi hatiku tetap terbuka meski dengan luka yang makin lebar. Dan justru karena luka itu, aku tahu aku tidak bisa terus diam. Menunggu membuatku perlahan-lahan hilang dari hidup Arel. Satu ingatan demi satu. Aku tidak ingin menjadi istri yang hanya berdiri di ujung kenangan. Aku ingin menjadi seseorang yang ia perjuangkan. Lagi, dari awal, malam itu, setelah air mataku kering dan pikiranku tenang, aku membuka kotak tua yang selama ini kusimpan di bawah ranjang. Di dalamnya, ada foto-foto kami, tiket bioskop pertama, surat-surat kecil yang dulu ia selipkan di dalam kotak makan siangku, bahkan voice note pertamanya yang tanpa sengaja terekam saat kami tertawa di taman kota. Aku dengarkan semuanya, tertawa kami, canda kami. Ren, kamu itu rumah buat aku, itu katanya. 3 tahun lalu, air mata itu kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena putus asa melainkan tekad. Aku tidak akan membiarkan kenangan ini terkubur oleh masa lalu yang baru datang. Aku akan menghidupkannya lagi. Esok harinya, aku mulai menyusun rencana. Langkah pertama, membuat Ariel jatuh cinta lagi. Bukan sebagai wanita asing yang bersamanya karena pernikahan, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatnya merasa rumah sekali lagi. Aku mulai dari hal kecil. Kubuatkan sarapan. Favoritnya roti panggang isi telur dan keju, dengan saus buatan sendiri yang dulu hanya aku yang tahu resepnya. Saat ia masuk ke dapur, aroma itu membuatnya berhenti sejenak. Kamu ingat ini? Tanyaku, tersenyum kecil. Ia menatap piringnya, lalu mengangguk pelan. Entah kenapa, ini seperti deja vu. Aku hanya tertawa pelan. Mungkin karena kamu pernah bilang, cuma ini sarapan yang bikin kamu bisa kerja semangat seharian. Hari-hari berikutnya, aku ajak dia ke tempat-tempat dulu kami sering datangi. Ke taman kecil di dekat stasiun, ke kedai es krim di gang sempit, ke perpustakaan yang dulu jadi tempat kencan pertama kami karena kami sama-sama kehabisan uang. Di sana, aku bacakan ulang puisi yang dulu pernah ia tulis untukku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat senyum yang familiar di wajahnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang hangat dalam semua ini, katanya, menatapku dengan mata yang mulai menunjukkan kerinduan yang tak bisa ia jelaskan. Aku tersenyum, tapi dalam hati, aku tahu perjuangan ini masih panjang. Sebab bukan hanya tentang membuatnya tertawa, aku ingin membuatnya memilihku kembali. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Itulah alasan mengapa aku bertahan. Dan justru karena cinta juga, Ariel mulai kembali menatapku dengan cara yang dulu nyaris kulupakan. Namun ketika aku mulai merasa harapan itu tumbuh, semesta seperti mengingatkan bahwa perjalanan ini belum usai. Malam itu, saat kami duduk berdua di balkon sambil menyeruput teh hangat, Ariel tiba-tiba berkata, "Aku tadi bertemu Raya lagi." Hatiku bergetar, tapi aku tetap menatapnya, mencoba bersikap tenang. "Oh iya," tanyaku pelan. Ia datang ke kantor, membawa sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh dari tas kerjanya dan menyerahkannya padaku. Katanya ini milikku dulu. Buku catatan harian. Aku menerimanya. Sampulnya biru kusam. Nama Ariel tercetak di pojok kanan bawah. Ditulis tangan. Dia bilang, aku pernah menulis semua tentang hidupku di dalam ini. Termasuk kenapa dulu aku dan dia berpisah. Aku menahan napas. Kamu sudah membacanya? Ariel menggeleng. Belum. Aku takut. Aku mengangguk. Kalau begitu, jangan baca dulu. Tunggu sampai kamu siap. Karena kadang, masa lalu tidak selalu datang untuk dipeluk. Ada yang cukup disapa dari jauh. Dia memandangku lama. Kamu selalu tahu cara menenangkanku. Aku tersenyum lembut, meski hatiku seperti dilubangi perlahan. Karena aku tahu, buku itu bisa saja berisi jawaban dan bisa juga jadi awal kehancuran yang tak bisa kuhentikan. Beberapa hari berlalu, Ariel tak kunjung membuka buku itu. Tapi pikirannya mulai berubah.
ia menjadi lebih diam, lebih mudah menghilang dalam lamunannya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai sering menyebut nama Raya di sela percakapan kecil kami. Bahkan tanpa sadar, aku mimpi aneh. Aku dan Raya di danau. Dan aku melamar dia. Aku hanya bisa menjawab dengan tawa kecil yang palsu. Lucunya, dalam mimpinya, aku bahkan tak pernah ada. Sore itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi buku harian itu yang entah kenapa kini tergeletak di meja kami. Tak terkunci, terbuka pada satu halaman yang sepertinya baru dibaca Ariel. Aku tahu aku seharusnya tidak membaca, tapi aku istri Ariel. Aku punya hak untuk tahu kalau pada akhirnya ini semua akan menyakiti kami. Dengan tangan gemetar, aku membaca kalimat pertama. Hari ini aku putuskan. Aku harus meninggalkan Raya, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku mencintai dia yang baru saja masuk ke hidupku. Rania, aku tertegun, nafasku tertahan, mataku membulat. Raya, ditinggalkan. Karena aku, selama ini, yang kulakukan adalah mencoba memenangkan hatinya kembali. Tapi bagaimana jika kenyataan yang sebenarnya? Justru akulah alasan Raya terluka. Akulah orang ketiga. Aku menutup buku itu pelan. Dunia di sekitarku seperti memudar. Hanya satu hal yang bergema di kepalaku. Apa yang terjadi jika cinta yang kupeluk berasal dari luka orang lain yang belum sembuh? Pertanyaan itu terus bergema di dalam kepalaku. Bahkan saat Ariel duduk di sebelahku malam itu, memegang tanganku dengan lembut, rasanya tetap dingin. Bukan karena ia tak tulus, tapi karena aku mulai ragu bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri. Ren, katanya pelan. Hari ini aku baca sedikit dari buku itu. Aku menoleh, menahan napas. Ia menatapku. Ada sesuatu di matanya tidak seperti biasanya. Aku tahu aku mencintaimu, pernah mencintaimu. Tapi ada bagian dari hidupku yang terasa hampa. Ada bagian dari Raya yang masih menggantung di kepalaku. Seperti pertanyaan yang belum sempat kujawab. Aku menggigit bibir. Kamu ingin tahu jawabannya? Ia mengangguk. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, ajak aku. Ajak aku bersamamu untuk mencari jawaban itu. Ia menatapku heran. Maksudmu, aku tidak mau jadi penonton dalam hidupmu. Jika memang kita harus membuka masa lalu untuk tahu siapa kita sebenarnya, aku ingin ikut bersamamu, menjadi bagian dari pencarian itu, menjadi saksi. Apakah di akhir nanti, aku adalah orang yang tetap kau pilih? Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah rumah tua di pinggir kota tempat Ariel dan Raya dulu pernah tinggal bersama saat mereka masih pacaran di bangku kuliah. Kata Ariel, rumah itu kini kosong, tapi masih menyimpan banyak kenangan. Saat pintu tua itu terbuka, udara lembab menyambut kami. Dinding-dindingnya berdebu, tapi ada satu hal yang tidak berubah. Aroma kayu, dan rasa sepi yang entah kenapa begitu familiar. Aku mengikuti Ariel masuk, mengamati setiap sudut yang disentuh matanya. Di ruang tamu, ia berhenti, menatap sofa lusuh di sudut ruangan. Aku pernah duduk di situ. Waktu Raya menangis karena aku bilang aku mulai menyukai orang lain. Waktu itu aku nggak yakin siapa, tapi ternyata itu kamu. Aku menunduk. Hati ini terasa digenggam dengan tajam. Lalu, tanyaku nyaris berbisik. Aku minta maaf padanya, tapi Raya hanya bilang satu hal. Apa? Cinta bukan tentang siapa yang datang paling terakhir, tapi siapa yang tinggal saat badai datang. Aku menahan napas. Kamu yang datang terakhir, Rania. Tapi, kamu yang tetap tinggal. Kamu yang bertahan. Bahkan saat aku lupa semuanya, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Jadi kenapa kamu masih bimbang? Tanya aku lirih. Iya, menatapku. Karena aku takut. Hatiku berutang pada masa lalu yang belum selesai. Saat kami keluar dari rumah itu, matahari mulai tenggelam. Langit jingga membelah cakrawala. Aku berjalan di samping Ariel dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Karena aku tahu, semakin dalam kami menggali masa lalu, semakin besar kemungkinan bahwa aku hanya akan menjadi pelengkap dari cerita yang seharusnya telah usai. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika di akhir cerita ini, Ariel memilih untuk pergi, apakah aku sanggup melepaskan? Pertanyaan itu masih bergetar di dalam dadaku saat kami kembali ke rumah. Tapi sesampainya di sana, sesuatu terjadi. Sesuatu yang seperti potongan takdir kecil yang jatuh di hadapan kami. Di meja ruang kerja Ariel yang sudah lama tidak dibuka, aku melihat sebuah kotak sepatu tua. Debunya tebal, warnanya sudah pudar, tapi di atasnya ada nama Raya. Tulisan tangan itu jelas, tegas, dan menyakitkan. Ariel memandangku sebelum membuka kotak itu. Kamu yakin kita perlu lihat ini? Aku mengangguk, meski jantungku berdegup. Tidak karuan. Di dalam kotak itu, ada beberapa foto. Tiket bioskop yang sudah lusuh.
dan sebuah amplop tertutup. Arel mengambil amplop itu perlahan. Matanya terpaku pada tulisan kecil di pojok bawah. Untukmu. Saat kamu siap. Ia membukanya dan mulai membaca pelan-pelan. Arel, jika surat ini sampai padamu, mungkin aku sudah tidak lagi ada di hidupmu. Atau mungkin kamu sudah menemukan seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Lebih dari aku pernah bisa. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku juga tahu, cinta itu tidak cukup jika kamu tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Dan aku melihat matamu. Setiap kali kamu bicara tentang Rania, bahkan ketika kamu belum menyadarinya, kamu selalu takut kehilangan aku. Tapi aku lebih takut kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena memilih bertahan demi kenangan. Jadi jika suatu hari kamu lupa atau terpaksa memilih, pilihlah dia yang membuatmu ingin mengingat kembali. Karena dia bukan datang menggantikan aku. Dia datang untuk melanjutkan cerita yang tak bisa kutuntaskan. Arel menutup surat itu perlahan. Tangannya gemetar. Ia tidak menangis. Tapi aku tahu, seluruh tubuhnya sedang hancur diam-diam. Aku berdiri di dekatnya. Tak tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, matanya tidak kosong. Aku ingin mengingatmu, Len. Bukan karena semua orang bilang kamu istriku. Tapi karena hatiku juga ingin. Aku menutup mulutku. Air mata tak terbendung lagi. Momen itu seperti titik balik. Seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang bernama harapan. Tapi harapan itu belum sepenuhnya nyata. Karena ada satu hal lagi yang harus dihadapi. Arel memutuskan untuk menjalani terapi intensif memori. Meski efek sampingnya bisa memengaruhi emosinya secara drastis. Dan ia memintaku untuk tidak ikut menemaninya selama proses itu. Kalau aku berhasil, aku akan datang padamu. Tapi kalau tidak, ia terdiam. Setidaknya kamu tahu aku pernah mencoba. Aku menahan napas. Dunia rasanya berputar lebih lambat. Karena kali ini, mungkin akulah yang harus memilih melepasnya pergi. Demi kemungkinan ia kembali. Itu keputusan paling berat yang pernah aku ambil. Tapi aku tahu, jika aku benar-benar mencintainya, maka aku juga harus memberi dia ruang untuk menemukan siapa dirinya tanpa tekanan, tanpa bayang-bayang, bahkan tanpa aku. Arel berangkat ke program terapi ingatan intensif di Bandung, tempat yang direkomendasikan oleh dokter. Selama 3 minggu penuh, aku tidak menerima kabar apapun darinya. Tidak satu pesan, tidak satu panggilan, hanya hening dan harap. Hari ke-22, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari nomor tak dikenal. Saya sudah selesai. Bisa kita bertemu? Jantungku langsung berdegup. Aku membalas cepat dan menyusulnya ke sebuah kafe yang ia sebutkan. Aku mengenakan dress merah muda yang pernah ia bilang membuatku terlihat seperti musim semi. Saat aku tiba, mataku langsung menangkap sosok itu. Dia duduk sendirian. Rambutnya sedikit lebih pendek, wajahnya lebih tirus, dan tatapan matanya kosong. Bukan seperti Arel yang aku kenal. Tapi aku tetap mendekatinya, menahan degup yang terus melonjak. Hai, sapaku pelan. Ia menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Tapi juga bukan pengakuan. Seolah aku hanya orang biasa yang kebetulan mengajaknya bicara. Kamu Rania? Tanyanya datar. Hatiku merosot. Tapi aku mengangguk. Ia tersenyum kecil, senyum sopan. Bukan senyum yang biasa ia berikan padaku. Terima kasih sudah datang. Aku dengar dari dokter. Kamu istri aku. Ya, suara itu menusuk. Seolah 3 tahun kebersamaan kami terhapus begitu saja oleh waktu dan perawatan yang katanya membantu. Tapi aku tetap tersenyum. Meski rasanya seperti memaksakan matahari muncul di tengah badai. Iya, kita menikah 3 tahun lalu. Tapi, kamu belum ingat apapun. Ya, ia menunduk. Ada potongan-potongan. Tapi aku tidak tahu mana yang nyata. Mana yang hanya sugesti. Di pikiranku, kamu seperti fiksi yang terlalu indah untuk dipercaya. Aku ingin tertawa atau menangis, entah yang mana lebih dulu. Tapi, lanjutnya, aku ingin mengenal kamu. Dari awal, aku memandangnya. Mencoba mencari Arel yang dulu di balik mata yang begitu asing. Dan untuk sesaat, aku tak tahu harus bahagia atau patah. Karena ternyata, lebih menyakitkan dari dilupakan adalah dikenali sebagai orang baru. Oleh seseorang yang dulu mencintai setiap inci dirimu. Aku duduk di hadapannya, memandangi wajah yang dulu sangat akrab, kini terasa seperti peta tanpa arah. Arel mengaduk kopinya pelan, lalu menatapku dengan senyum yang kaku, senyum orang asing yang sedang berusaha sopan. Boleh aku tanya sesuatu? Katanya akhirnya. Tentu, apa aku orang yang baik? Sebelum semuanya ini, aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi mengguncang batinku. Karena jawabannya terlalu banyak untuk dikemas dalam satu kalimat. Kamu
Suaraku bergetar. Adalah seseorang yang membuatku percaya bahwa rumah tidak harus berupa bangunan, tapi bisa saja berupa pelukan, senyuman, tatapan, dan kamu adalah rumah itu. Ia menunduk. Aku ingin percaya itu, tapi rasanya seperti mendengar kisah orang lain. Kami terdiam. Ada jeda yang panjang dan sunyi, seolah waktu juga sedang bingung harus kemana. Seminggu setelah pertemuan itu, Arel mulai mengirim pesan, hal-hal sederhana, menanyakan hal yang ia suka. Kebiasaannya dulu, bahkan film favoritnya, semua dari sudut pandang seseorang yang baru pertama kali mengenal dirinya sendiri. Dan aku menjawab semuanya dengan hati-hati, seperti menyusun ulang puing-puing dari sebuah bangunan megah yang pernah roboh. Kita suka nonton film jadul, kataku suatu hari lewat telepon. Dan kamu selalu nangis diam-diam pas nonton ending A Moment to Remember. Ia tertawa kecil. Nangis? Aku? Serius? Aku tersenyum. Kamu jauh lebih lembut daripada yang kamu kira. Hari demi hari, ia mengajakku bertemu lebih sering. Kadang kami hanya duduk berdua di taman sambil makan es krim favoritnya, coklat mint, yang dulu selalu ia bilang terasa seperti odol enak. Kadang aku melihat sorot lama itu muncul. Sekilas, sebentar, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Sampai, akhirnya, pada malam ke-15 setelah pertemuan kami kembali, ia menatapku dan berkata, Rania, aku nggak tahu bagaimana dulunya aku mencintaimu, tapi aku ingin belajar mencintaimu lagi, kalau kamu izinkan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia lupa siapa aku mengangguk tanpa ragu. Kalau kamu mau belajar, aku akan jeti bukunya. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini bukan hanya tentang dia belajar mencintaiku kembali. Ini juga tentang aku, belajar mencintai versi dirinya yang baru. Aku pikir aku sudah siap, tapi nyatanya, tak pernah ada yang benar-benar siap mencintai seseorang untuk kedua kalinya tanpa kepastian bisa diterima seperti dulu. Beberapa hari setelah malam itu, Arel menjadi lebih terbuka. Ia mulai memanggilku dengan panggilan yang dulu ia buat sendiri. Nah, itu membuat jantungku berdebar dan juga takut. Nah, aku punya mimpi aneh semalam, katanya di sebuah pagi. Saat kami duduk di depan jendela apartemennya, memandangi Jakarta yang perlahan bangun. Mimpi apa? Aku berada di sebuah dermaga. Malam, hujan, aku lari, seperti mencari sesuatu. Lalu aku melihat kamu, tapi bukan kamu yang sekarang. Kamu pakai baju putih, menangis, dan aku pergi. Aku mematung. Itu terdengar terlalu familiar. Dermaga, hujan, baju putih. Itu malam saat aku kehilangan calon bayi kami. Seketika napasku tercekat, tapi aku pura-pura tersenyum. Itu hanya mimpi, kataku pelan, tapi pikiranku berkecamuk. Bagaimana mungkin Arel memimpikan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan padanya? Bahkan setelah kecelakaan, hari-hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia mulai mencoret-coret buku, menggambar tempat-tempat yang tak ia tahu nama pastinya. Tapi aku tahu, itu tempat-tempat yang menyimpan kenangan dan luka kami. Aku merasa seperti pernah bersalah padamu, katanya suatu malam. Kenapa kamu merasa begitu? Karena setiap kali aku melihat kamu tertawa, ada rasa sesak, seperti aku pernah menyakitimu sangat dalam. Aku menunduk, karena dia benar. Dulu, sebelum kecelakaan, kami sempat bertengkar hebat tentang keputusan impulsifnya untuk bekerja ke luar negeri. Hanya sebulan setelah kami tahu aku hamil. Tentang betapa aku merasa ditinggalkan saat paling rapuh. Dan malam itu, saat aku mengejarnya ke dermaga, aku kehilangan semuanya. Dan kini, tanpa mengingat apapun, hatinya entah bagaimana tetap bisa merasa bersalah. Air mataku jatuh diam-diam. Arel, kamu gak perlu tahu semua yang terjadi. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu bukan orang jahat. Dia menggenggam tanganku. Ragu, kalau aku pernah menyakitimu. Aku minta maaf. Aku gak tahu bagaimana. Tapi rasa itu, seperti beban yang enggak bisa dijelaskan. Aku menggigit bibir, tak ingin membiarkan emosi meledak. Mungkin, sebagian hatimu masih ingat. Bahkan kalau otakmu tidak. Dan saat aku berkata begitu, ia menarikku ke pelukannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, pelukan itu terasa seperti rumah lagi. Tapi malam itu, ketika aku pulang dan membuka laptop lamaku yang selama ini kusimpan rapat, aku menemukan sebuah video lama. Video terakhir yang direkam Arel sebelum malam di dermaga. Dan isi videonya adalah sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Layar laptop menyala, menunjukkan wajah Arel versi dirinya yang dulu duduk di balkon apartemen kami. Malam hari, di belakangnya, lampu-lampu kota berkelap-kelip, dan suara hujan samar terdengar. Dari kejauhan,
Kalau kamu nonton ini, kata Ariel di dalam video. Suaranya berat. Berarti aku nggak sempat bilang ini langsung ke kamu. Jantungku mulai berdegup tak karuan. Nah, aku tahu aku salah. Aku tahu aku egois. Pergi ke Jepang di saat kamu baru hamil itu keputusan bodoh. Aku takut. Aku panik. Aku merasa nggak siap jadi ayah. Air mataku langsung jatuh. Setiap malam aku kepikiran wajah kamu waktu kamu lihat tiket itu di mejaku. Wajah kecewa kamu. Itu terus ngejar aku. Bahkan waktu aku di pesawat. Ariel dalam video menarik napas panjang. Matanya terlihat merah. Tapi hari ini, aku memutuskan pulang. Aku cancel kontrakku. Aku tahu mungkin kamu gak mau lihat aku lagi. Tapi aku mau coba. Aku mau berubah. Dia tersenyum kecil. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku tahu aku gak sempurna. Nah, tapi aku mau jadi seseorang yang pantas buat kamu dan anak kita. Tiba-tiba gambarnya sedikit bergoyang dan suara pintu terbuka terdengar samar. Aku harus pergi. Ini taksi ke bandara. Doakan aku nyampe sebelum kamu benar-benar pergi dari hidupku. Video berakhir. Aku menutup laptop dengan tubuh lemas. Ternyata malam itu, dia pulang. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi dia tak pernah sampai ke rumah. Tangis yang kutahan pecah di dalam ruang tamu yang sunyi. Selama ini, aku hidup dalam amarah. Dalam keyakinan bahwa dia meninggalkanku. Tapi ternyata, dia dalam perjalanan kembali padaku. Dan kini dia di sini. Hidup, tapi tak mengingat semua itu. Keesokan harinya, aku menemuinya di taman kecil dekat tempat rehabilitasinya. Ariel sedang membaca buku. Saat melihatku, ia tersenyum kecil. Aku mimpi. Kamu lagi semalam. Katanya, aku duduk di sebelahnya. Menatap wajah yang terasa begitu dekat. Dan begitu asing. Aku nonton video kamu. Kataku pelan. Dia menoleh. Video yang kamu rekam sebelum pulang malam itu. Ia terdiam, lalu berkata, aku enggak tahu kenapa. Tapi aku punya firasat. Aku ngelakuin sesuatu yang penting, yang belum selesai. Aku menggenggam tangannya. Kamu mencoba memperbaiki semuanya. Ia diam, lama, lalu dengan suara yang lebih lirih dari biasanya. Ia berkata, berarti aku pernah sangat mencintaimu. Ya, aku mengangguk. Air mataku menetes. Dan kamu masih bisa. Kalimat itu melayang di udara seperti doa pelan. Tapi berat. Ariel menatapku lama, seolah mencoba mengulai benang kusut dalam pikirannya yang retak. Tapi tak ada keajaiban seketika. Ingatannya tetap tak kembali. Namun sesuatu dalam tatapannya berubah, lembut, ragu. Tapi penuh harap. Aku nggak janji bisa mencintaimu seperti dulu, Nadira, bisiknya. Tapi kalau kamu bersedia, aku mau belajar lagi. Hatiku runtuh. Bukan karena kecewa tapi karena harapan. Karena kalimat itu lebih dari cukup bagiku untuk memulai. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Kalau kamu belajar mencintaiku lagi, aku juga akan belajar mencintaimu yang sekarang. Dari awal, itu keputusan yang kami buat sore itu. Bukan kembali ke masa lalu, tapi membangun ulang semuanya satu demi satu. Dari serpihan yang tersisa, hari-hari berikutnya, aku kembali hadir dalam hidup Ariel. Tapi kali ini bukan sebagai istri, melainkan sebagai teman belajar. Kami berjalan-jalan di taman yang dulu sering kami kunjungi. Aku memperkenalkan dia pada makanan favoritnya dulu, sate ayam dengan sambal kacang yang pedasnya bikin berkeringat. Aku suka ini. Ya, tanyanya sambil mengunyah pelan. Kamu yang ngajarin aku makan pedas waktu kita pacaran. Dia tertawa kecil. Matanya menyipit senang. Lucu. Ya, rasanya kayak aku jatuh cinta sama hidupku sendiri, tanpa tahu isinya. Terkadang, dia terlihat frustrasi, seperti saat kami mengunjungi rumah tua peninggalan orang tuanya. Ia berjalan pelan dari kamar ke kamar, menyentuh benda-benda lama dengan tatapan kosong. Aku tahu ini penting, katanya. Tapi otakku nol. Aku memeluknya dari belakang. Gak apa-apa, yang penting kamu gak sendiri. Dan perlahan-lahan, kebiasaan-kebiasaan kecil kembali. Cara dia mengikat tali sepatunya, caranya menyimpan teh celup 2 kali lipat lebih banyak dari orang normal, dan suara pelan dia bersenandung saat membaca buku. Tapi ingatan tentang aku, tentang kami, masih kosong. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah sakit, menikmati angin malam. Nah, katanya pelan, kalaupun aku gak pernah ingat kamu lagi, kamu bakal tetap di sini. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Ini saatnya aku memilih, bertahan dan terus berharap, atau mengikhlaskan jika tak ada yang kembali. Aku menoleh dan menatap matanya. Aku gak butuh kamu mengingat, aku hanya ingin kamu memilih. Dia tersenyum. Kalau gitu, aku pilih kamu, sekarang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua hancur,
Aku merasa kami utuh kembali, meskipun dalam bentuk yang baru. Kalimat itu seperti anak kunci yang membuka seluruh ruang gelap di dalam hatiku. Aku ingin menangis, tertawa, dan berterima kasih pada semesta di saat bersamaan. Kalau kamu pilih aku, kataku sambil menggenggam tangannya erat. Berarti, kita harus mulai semuanya dari awal. Bukan hanya soal cinta, tapi hidup. Dan itulah yang kami lakukan. Pagi itu, Ariel resmi keluar dari rumah sakit setelah berbulan-bulan dilawat. Tidak ada spanduk selamat pulang atau pelukan heboh. Hanya aku, dia, dan koper kecil berisi baju serta setumpuk harapan baru. Kami tidak kembali ke rumah lama. Terlalu banyak kenangan yang bisa menyakitinya. Sebagai gantinya, kami menyewa kamar kecil di gang sempit dekat taman kota, tempat yang netral. Tempat yang bisa menjadi halaman pertama dari kisah baru kami. Hari-harinya tidak mudah. Ariel sering bingung dengan hal-hal dasar. Arah jalan, cara menyalakan pemanas air. Bahkan kadang lupa letak kamar mandi. Tapi tidak sekalipun dia menyerah. Setiap kali frustrasi, dia hanya menatapku dan bertanya pelan. Kita coba lagi. Ya, dan aku akan selalu menjawab. Ya, kita coba lagi. Suatu malam, saat hujan mengguyur atap kami yang bocor, Ariel menatap langit-langit dengan senyum tipis. Kamu tahu? Nah, gumamnya. Aku mungkin kehilangan masa lalu. Tapi setiap pagi aku bangun dan lihat kamu ada di situ. Aku ngerasa kaya. Aku tetap punya masa depan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh tanpa suara. Terkadang cinta bukan soal mengingat, tapi soal memilih. Setiap hari, dan dia memilihku. Tapi semua belum selesai. Keesokan harinya, sebuah amplop coklat datang dari rumah sakit. Isinya, laporan evaluasi terakhir. Di bagian bawah halaman, ada satu catatan dokter yang membuat tanganku bergetar. Pasien menunjukkan pemulihan emosional. Namun ada kemungkinan gejala amnesia bersifat permanen. Disarankan untuk dilakukan pengambilan keputusan terkait pendampingan jangka panjang. Dengan kata lain, besar kemungkinan Ariel tak akan pernah mengingat siapa aku sebenarnya. Kupandangi wajahnya yang sedang tertidur lelap di sisi kasur. Lalu kuambil pena dan menulis sesuatu di buku harianku malam itu. Jika dia tak bisa mengingat masa lalu kami, maka aku akan menulis ulang cinta kami. Satu hari, satu cerita, satu senyum. Sampai dia jatuh cinta lagi. Bukan pada kenangan, tapi pada aku yang sekarang. Dan itu janjiku. Aku menulis kalimat itu di buku harian tepat jam 3:15 pagi. Saat dunia hening dan hanya suara napas Ariel yang terdengar. Tapi belum sempat aku menutup buku itu, ponselku bergetar di meja. Sebuah email masuk dari Yayasan Penulis Asia Tenggara. Subjek: selamat, kamu lolos ke tahap akhir program residensi penulis ke Perancis selama 6 bulan. Tanganku langsung gemetar. Ini adalah mimpi lamaku, kesempatan emas yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan. Sebuah program prestisius untuk para penulis muda, lengkap dengan dana hibah, apartemen di Paris, dan kesempatan menerbitkan buku di sana. Aku menatap layar lama sekali. Hatiku melonjak tapi segera ditarik jatuh oleh kenyataan. Bagaimana mungkin aku pergi 6 bulan dan meninggalkan Ariel sendirian? Ia baru saja belajar menyikat gigi sendiri tanpa tersesat di kamar mandi. Ia baru saja mulai mempercayaiku sebagai rumah barunya. Dan sekarang, ketika aku seharusnya merayakan keberhasilan, hatiku malah terasa sesak. Keesokan harinya, aku menyembunyikan email itu. Tapi mungkin karena terlalu banyak hal ku pendam. Raut wajahku berubah. Ariel memperhatikanku diam-diam selama sarapan, lalu bertanya, "Kamu lagi mikirin sesuatu?" Ya, aku pura-pura tersenyum. "Enggak, cuma capek aja." Dia mengangguk, lalu diam sebentar. "Kamu tahu? Nah, walaupun aku lupa banyak hal, aku bisa ngerasa kalau kamu lagi nyimpen sesuatu. Kamu boleh cerita. Kok aku mau dengerin?" Hatiku mencelos. Ini Ariel yang sama seperti dulu, penuh empati, walau memorinya hilang. Aku nyaris mengaku, tapi bibirku terlalu takut mengucapkan pilihan yang mungkin menyakitinya. Jadi aku hanya bilang, "Nanti ya, kalau waktunya pas." Malam harinya aku duduk di taman dekat apartemen, memandangi bintang yang redup-redup malu. Aku memutar ulang pertanyaan itu dalam hati. Haruskah aku pergi dan mewujudkan impian yang sudah lama ku tinggalkan demi dia? Atau haruskah aku tetap dan menjadi impian yang dia butuhkan saat ini? Di tengah gelisah itu, handphoneku kembali bergetar. Kali ini dari Dita, sahabatku di Jakarta. "Nah, serius kamu belum cerita soal program ke Ariel? Ini bisa jadi titik balik hidupmu. Kamu bisa mulai dari nol lagi di sana, bukan di sini." Aku menatap layar.
Nafasku tertahan. Mungkin di episode selanjutnya, aku harus memilih impian yang sudah lama kutunggu, atau seseorang yang sedang mulai belajar mencintaiku lagi. Dan tak satu pun dari dua itu bisa kubagi dua. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku duduk di hadapan Arel malam itu. Di antara kami ada secangkir teh hangat yang mulai mendingin dan hening yang terasa begitu berat. Aku menarik napas dalam. Arel, ada sesuatu yang harus kamu tahu, kataku perlahan. Berusaha menatap matanya meski dadaku sesak. Dia mengangguk pelan, ekspresinya tenang tapi matanya tajam. Seolah sudah tahu akan ada badai kecil malam ini. Aku dapat tawaran untuk ikut program menulis di luar negeri, 6 bulan. Ujarku akhirnya. Mata Arel membulat, tapi dia tidak berkata apa-apa. Ini kesempatan yang selama ini aku impikan. Sebelum semua ini, sebelum kamu kehilangan ingatan, sebelum aku jatuh cinta lagi pada kamu yang baru. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Aku nggak tahu harus milih apa. Rel, aku takut kamu merasa ditinggalkan. Tapi aku juga takut, kalau aku tolak ini, aku akan kehilangan bagian dari diriku yang selama ini aku rawat dengan susah payah. Beberapa detik hanya sunyi yang menjawab. Lalu Arel menggeser cangkirnya, menyentuh tanganku, dan berkata lirih, "Pergilah." Nah, aku mengerutkan kening. Tapi aku nggak mau jadi alasan kamu berhenti bermimpi. Katanya, suaranya berat tapi lembut. Kalau kamu tetap di sini karena aku takut kamu bakal nyalahin aku suatu hari nanti. Dan aku nggak mau jadi luka itu buat kamu. Aku tercekat. Tapi kamu gimana? Kamu belum ingat apa-apa. Kamu masih belajar jadi kamu yang dulu. Dia tersenyum kecil. Kalau kamu bisa jatuh cinta lagi pada aku yang baru, aku juga akan belajar mencintai kamu dengan versi terbaikku. Aku akan nunggu kamu dengan hati yang utuh. Dan saat itu juga, aku tahu Arel meski kehilangan memorinya masih pria yang sama, yang selalu mendukung mimpiku bahkan ketika itu berarti membiarkanku pergi. Malam itu kami menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan, tapi karena cinta yang begitu dewasa dan tak minta untuk dimenangkan. Dan pagi itu tiba terlalu cepat. Aku berdiri di pintu gerbang bandara dengan koper di sisi kanan dan Arel di sisi kiri diam. Tak banyak bicara, tapi dunia di matanya berisik. Rasanya seperti menahan ombak di dada, memaksa air mata untuk tak jatuh karena aku tahu. Sekali pecah, aku takkan mampu melangkah pergi. Hari ini bukan akhir, kan? Tanyanya dengan senyum tipis yang jelas-jelas dibuat muak. Aku menggeleng pelan. Bukan, ini cuma koma. Kita belum sampai titik. Arel menunduk sebentar, lalu merogoh kantong jaketnya. Dia mengeluarkan sebuah gelang kain usang yang dulu pernah kubuat dari potongan shawl di awal kami dekat. Aku simpan ini. Bahkan ketika aku nggak tahu kenapa aku merasa harus menyimpannya. Aku terdiam. Hatiku bergetar. Gelang itu, simbol kecil dari kisah yang bahkan nyaris tak kami ingat dengan lengkap. Kalau suatu hari kamu pulang, dan aku belum mengingat segalanya, tolong ajari aku lagi ya. Cara jatuh cinta padamu. Aku tertawa kecil sambil menangis. Kalau kamu lupa, aku rela jatuh cinta dari awal. Berkali-kali pun tak apa. Dan saat suara panggilan boarding terdengar, rasanya seperti lonceng perpisahan. Tanganku tak lepas dari genggamannya sampai benar-benar harus berpisah. Dia berdiri di balik pembatas, menatapku seperti ingin menghafal setiap inci wajahku. Seolah takut memori itu akan menguap seperti sebelumnya. Langkahku berat, tapi aku tahu. Ini bukan tentang meninggalkan. Ini tentang percaya. Sebelum benar-benar menghilang dari pandangannya, aku menoleh dan tersenyum sambil berbisik pelan lebih kepada diriku sendiri. Aku nggak pergi. Aku cuma sedang menanam rindu. Dan di balik kaca besar terminal itu, Arel berdiri diam. Tapi senyumnya jatuh bersamaan dengan air matanya yang pertama. 3 tahun, 3 musim hujan, 3 kali ulang tahun yang kulewati dengan satu harapan yang sama. Semoga ia belum lupa cara mencintaiku. Aku kembali, bukan sebagai seseorang yang mengharapkan kejutan, tapi sebagai seseorang yang sudah berdamai dengan kemungkinan bahwa Arel mungkin sudah benar-benar lupa. Dan mungkin aku tak lagi masuk dalam hidupnya. Tapi langkah kakiku tetap membawaku ke tempat pertama kami bertemu. Taman kecil dekat rumahnya, di bawah pohon angsana yang dulu sering kami jadikan tempat berteduh dari dunia. Aku menunggu di bangku yang sama. Dan entah bagaimana, takdir masih menyimpan sedikit dramanya. Dari kejauhan, Arel muncul. Rambutnya sedikit lebih panjang, auranya lebih dewasa, dan matanya masih menyimpan langit yang dulu ku kenal. Dia berhenti beberapa meter dariku. Ragu, aku berdiri, tersenyum. Kamu mungkin gak ingat aku,
Tapi aku tahu setiap detik saat kita belum saling lupa. Arel memejamkan mata, wajahnya menegang. Lalu, perlahan ia tersenyum tipis. Gelang kain, potongan shawl. Ya, aku menahan napas. Waktu aku bongkar laci minggu lalu, aku nemu itu. Lanjutnya, aku nggak ingat kenapa aku simpan. Tapi saat aku lihat, rasanya hangat, kayak rumah, air. Mataku jatuh. Tapi aku tertawa. Berarti, kamu belum sepenuhnya lupa. Arel melangkah mendekat. Mungkin memoriku hilang, tapi ternyata hatiku tetap menyimpanmu. Ia mengulurkan tangannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menggenggamnya lagi. Tidak sebagai orang asing, tapi sebagai dua jiwa yang pernah kehilangan arah, lalu menemukan jalan pulang pada satu sama lain. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Ucapnya lirih, aku menggeleng pelan. Kalau akhirnya kamu datang. Aku nggak pernah benar-benar menunggu sia-sia. Langit senja memudar. Tapi di antara kami, cinta justru kembali mereka. Bukan karena waktu yang menyatukan, tapi karena hati yang tak pernah menyerah untuk saling mencari.